Kita lanjut bahas spoiler Wudong Qiankun Season 7 episode 14. Oke lah, nggak usah cacicot banyak bacot, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Cerita masih berlanjut di aula utama dari sekte tingkat 8. Teng Hu menjadi orang yang berani untuk maju, di mana pada saat ini dirinya adalah satu-satunya orang yang telah menyentuh jejak jari di atas balok batu. Namun tidak lama kemudian, Lindong pun meluncur ke arah Teng Hu dan menendangnya dari arah samping dengan sangat keras, sampai-sampai Teng Hu pada saat ini terlempar cukup jauh. Teng Hu yang tidak terima mendapat tendangan seperti itu dari Lindong, dia pun nampak marah dan berteriak, "Lindong, beraninya kau!" Namun sesaat kemudian, sebuah energi muncul dari balok batu dan langsung menembakkan serangan yang mengenai lantai sampai hancur. Melihat serangan ini, wajah dari Teng Hu yang emosi dalam sekejap menjadi cengok. Dan kemudian Teng Hu berkata dalam hati, "Serangan barusan menunjuk pada lokasi di mana aku berdiri saat berada di depan balok batu. Lubang hitam seukuran ibu jari ini menyimpan kekuatan yang sangat ganas. Jika aku terkena serangan itu, pasti aku akan langsung mati di tempat." Raut wajah Teng Hu terlihat sangat ketakutan melihat serangan energi yang barusan menghancurkan lantai. Dia pun membayangkan jika saja Lindong tidak menendangnya, pasti dia akan mati terkena serangan itu. Dan sebenarnya Lindong melakukan tendangan itu adalah untuk menyelamatkan nyawa dari Teng Hu. Sesaat kemudian, Teng Hu memberikan hormat pada Lindong. Dia pun meminta maaf karena telah salah paham. Dan tidak lama setelah itu, Lindong pun melihat pada balok batu. Dia pun berkata dalam hati, "Hal ini sepertinya tidak akan mudah." Dalam sekejap terjadilah perbincangan di dalam aula utama ini, dan semua orang mengatakan bahwa balok batu ini sangatlah sulit untuk dihadapi, dan orang-orang yang mencoba berurusan dengannya bahkan hampir kehilangan nyawa mereka. Saat ini, semua orang tidak tahu siapa lagi yang berani berurusan dengan balok batu. Tidak lama kemudian, Lindong pun maju. Dia berdiri di hadapan dari balok batu. Dengan sedikit tersenyum, Lindong pun mengarahkan tangannya ke dalam jejak balok batu sambil mengatakan, "Aku ingin melihat kekuatan tinju di dalam balok batu ini. Apakah hal itu bisa membuatku ketakutan?" Dan akhirnya, dengan telapak tangannya, Lindong benar-benar menyentuh jejak dari telapak tangan di atas balok batu. Sesaat kemudian, muncullah sebuah cahaya emas dari dalam balok batu itu yang telah disentuh oleh Lindong. Tangan Lindong pun pada saat ini bersentuhan dengan cahaya emas itu. Dan dalam sekejap, ekspresi dari wajah Lindong berubah menjadi serius. Dia bisa merasakan aura tinju yang sangat kuat dan ganas tiba-tiba menyapu keluar dari dalam balok batu seperti naga yang mengamuk. Lindong kemudian berteriak dalam hati, "Apa? Aura tinju ini sangat megah dan mengandung perasaan kuno yang sangat kuat." Karena aura tinju yang mengarah pada Lindong seolah-olah itu adalah pukulan yang paling kuat yang telah dilepaskan oleh alam semesta dengan sangat liar. Dan tiba-tiba saja, bam! Ledakan pun terjadi. Aura tinju yang liar meluncur ke lengan Lindong dan menyebabkan lengan bajunya seketika menjadi robek. Mata Lindong pun terlihat serius. Energi Yuan dari dalam tubuhnya dikeluarkan dalam jumlah yang banyak, kemudian berbenturan dengan gelombang aura tinju. Lindong yang sambil menghadapi kekuatan mengerikan itu, dia pun berkata dalam hati, "Apa? Bahkan aku telah menggunakan seluruh energi Yuanku, dan aku tetap tidak bisa menahan aura tinju ini. Aku akan mencoba menambahkan semua kekuatan mentalku." Tidak lama kemudian, Lindong benar-benar menambahkan kekuatan mental yang dia gabungkan dengan kekuatan Yuan. Namun, begitu kedua kekuatan itu bersentuhan dengan aura tinju, kekuatan Yuan dan juga mental Lindong pada saat ini langsung hancur. Seolah-olah aura tinju itu adalah keberadaan dari kekuatan level dewa. Hal ini menyebabkan Lindong panik karena dirinya pada saat ini sudah tidak memiliki cara untuk memblokir aura tinju tersebut. Pada saat Lindong sudah kehabisan cara, kali ini Xiaodio muncul di pundak Lindong dan dia langsung berteriak, "Lindong, gunakan kekuatan fusi dari formasi alam semesta kuno. Aura tinju ini terlalu tangguh dan juga ganas. Kekuatan biasa tidak akan mampu menahannya." Mendengar teriakan dari Xiaodio, Lindong pun berkonsentrasi penuh dan tanpa membuang waktu, dirinya pada saat ini memasukkan kekuatan Yuan, kekuatan mental, dan juga kekuatan melahap dari batu simbol yang melahap ke dalam formasi alam semesta kuno. Hal itu adalah untuk membuat energi baru. Tidak lama kemudian, kekuatan fusi pun tercipta dan akhirnya, bang!
ledakan pun terjadi. Karena pada saat ini sebuah energi hitam keabu-abuan telah bertabrakan dengan aura tinju dan menimbulkan ledakan yang sangat keras. Kedua kekuatan yang kejam saling menabrak satu sama lain. Hal ini membuat Lindong gemetar sangat hebat. Namun kabar baiknya adalah kekuatan fusi milik Lindong kali ini tidak hancur dan itu sesuai dengan harapan. Meskipun sekarang Lindong telah telanjang dada karena bajunya sudah hancur akibat aura mengerikan dari benturan dua kekuatan level dewa tersebut. Setelah beberapa saat aura tinju itu pun menghilang karena telah kalah dari kekuatan fusi milik Lindong. Semua orang yang melihatnya nampak terkejut dan mereka berkata, "Hah? Aura tinjunya telah menghilang." Wajah ketiga orang nirwana level 2 nampak kaget dan mereka berkata dalam hati, "Lindong, apakah berarti dia adalah orang yang akan mendapatkan warisan dari sekte kuno ini?" Dimana pada saat ini tubuh Lindong masih terdiam di depan balok batu meskipun dia sudah berhasil mengalahkan aura tinju. Yang ternyata kesadaran Lindong pada saat ini telah diperlihatkan sesuatu yang membuat dirinya terdiam. Secara samar-samar Lindong melihat sebuah gambaran kuno yang tampak melintas di benaknya dan kemudian dia berkata dalam hati, "Hah? Apa ini?" Sepertinya ini adalah gambar dari sisa kenangan di tempat ini. Dan orang tua itu sepertinya dia adalah penguasa dari sekte tingkat 8. Karena secara keseluruhan pada saat ini gambar yang dilihat oleh Lindong adalah ruangan aula besar kuno. Dan ada seseorang yang sudah tua diam-diam berdiri di tengah aula besar, tepatnya di depan balok batu. Sosok kurus dan tua di depan balok batu tiba-tiba mengangkat tangannya. Dan pada saat ini riak kekuatan yang samar telah dipancarkan dari dalam tubuhnya. Tidak lama kemudian, kakek tua itu pun memberikan pukulan telapak tangan yang begitu kuat pada balok batu. Lindong yang melihat gambaran ini pun berkata, serangan telapak tangan itu begitu kuat. Dengan sedikit gerakan saja, dapat menyebabkan tanah di bawahnya hancur lebur. Karena aura tinju yang dikeluarkan oleh sang kakek, ibarat serangan binatang buas dari zaman kuno. Aura tinju itu sangat menakutkan, yang bisa menyebabkan tanah di ruangan ini meledak, namun tidak merusak balok batu itu sendiri. Yang tertinggal hanyalah jejak telapak tangan, yang kedalamannya hanya setengah jari di permukaan. Tidak lama kemudian sang kakek itu pun mengeluarkan serangan jari, kemudian disusul dengan serangan tinjuan, yang juga meninggalkan jejak di atas balok batu tersebut. Setelah selesai meninggalkan jejak di atas balok batu, saat ini kakek tua itu pun mengatakan, "Di atas balok batu ini, aku meninggalkan aura tinju 8 tingkat. Hanya seseorang dengan afinitas tertentu yang dapat memperolehnya." Setelah mengatakan hal itu, sosok kakek tua itu pun seketika lenyap. Lindong kemudian berkata dalam hati, "Apakah ini adalah warisannya?" Sesaat kemudian, kesadaran Lindong pun dibawa kembali pada tubuhnya saat ini. Dirinya masih gemetaran melihat kekuatan dahsyat yang bisa menghancurkan dunia hanya dengan satu tepukan tangan. Tidak lama kemudian, 3 buah cahaya keluar dari 3 jejak di atas balok batu dan melayang ke atas, tepat di hadapan dari Lindong. Dalam sekejap saja, cahaya itu pun berubah menjadi 3 gulungan seni bela diri. Lindong yang melihat hal ini pun kemudian mengatakan, "Apakah ini adalah warisan dari sekte tingkat 8? Di saat Lindong masih terkejut melihat 3 gulungan itu, tiba-tiba saja dari arah belakang, 2 orang nirwana level 2, yaitu si gendut dan juga si cepmek. Mereka melesat dan kemudian menyambar 2 gulungan itu. Hal ini membuat Lindong menjadi sangat terkejut. Dan kini hanya tinggal 1 gulungan saja yang tersisa. Namun pada saat Lindong akan meraih gulungan itu, tiba-tiba saja gulungannya disambar oleh Mosa. Lindong pun semakin panik. Dia lalu berkata dalam hati, "Hah? Kapan mereka muncul di belakangku? Kenapa aku tidak bisa mendeteksinya?" Lindong menjadi sangat marah ketika dia melihat bahwa ketiga orang ini benar-benar merebut gulungan dan merusak situasi. Dia pun berkata dalam hati, "Sial, jelas-jelas ini adalah hasil jerih payahku. Aku menggunakan banyak energi untuk menghadapi serangan dari aura tinju yang agung. Namun saat ini, ketiga orang itu telah mengambil keuntungan dari kesulitanku. Mereka benar-benar cari mati di hadapanku." Mata Lindong pun menunjukkan kemarahan yang sudah memuncak. Dia pun berusaha untuk mengejar ketiga orang yang telah merebut gulungan. Namun tiba-tiba saja, Xiaodio di dalam tubuh Lindong berteriak, "Lindong, tunggu!" Saat Xiaodio mengatakan hal itu,
Lindong pun terdiam dan dia hanya melihat Mosa yang penuh senyuman telah benar-benar mengambil gulungan bergambar telapak tangan. Setelah memegang gulungan itu, Mosa pun tersenyum ke arah Lindong seolah-olah dirinya sedang melakukan ejekan. Xiaoyan dan juga Ma Xiaoyun yang melihat hal ini pun mereka menjadi panik. Dan setelah ketiga gulungan didapatkan oleh 3 orang perampok itu, kini balok batu mengeluarkan sebuah gelombang energi. Si gendut dengan wajah sumringahnya sambil memegang salah satu gulungan pun berkata, "Energi ini, aku merasa dia akan segera mengeluarkan kita bertiga dari tempat ini." Mosa pun menjawab perkataan dari si gendut. "Iya, benar. Karena kita sudah mendapatkan warisannya, maka kita akan segera dikeluarkan dari dalam aula ini." Tidak lama kemudian, ketiga orang yang telah mendapatkan gulungan pun lenyap. Mereka benar-benar dikeluarkan dari dalam aula utama sekte tingkat 8. Lindong yang melihat hal ini pun, dia terlihat sangat marah kemudian berteriak, "Cabingan!" Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah Lindong akan mengejar 3 orang pencuri yang telah mengambil gulungan warisan? Karena itu sebenarnya adalah hak milik Lindong. Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Goblok sob.